Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, mahasiswi semester 3 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permesinan, yaitu mesin bubut, dan yang lebih spesifiknya lagi yaitu tentang pemasangan cekam, collet, dan plat card. Silahkan ditonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe akun ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Terima kasih. Oke, baiklah semuanya. Pada kali ini yang pertama yaitu kita akan membahas materi tentang cekam. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cekam atau apa sih pengertian dari cekam itu. Oke, di sini kita bisa melihat di layar bahwa cekam atau biasa disebut dengan cak merupakan perlengkapan untuk mesin bubut yang digunakan untuk memegang benda kerja. Dan pada pemakaiannya, cekam dipasang pada spindle mesin yang terdapat di kepala tetap mesin bubut. Dan ini adalah contoh gambar cekam ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis cekam. Di sini cekam itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu cekam universal dengan 3 rahang. Cekam ini merupakan cekam yang rahang-rahangnya dapat digerakkan secara bersamaan atau serentak dengan memutarkan kunci cekam di dalam salah satu lubang penggerak rahang. Nah, apabila kan di sini ada gambar nih. Nah, apabila kita memasukkan kunci di salah satu lubang rahangnya, maka semuanya akan ikut tergerak. Itu yang dimaksud dengan cekam 3 rahang. Oke, di slide selanjutnya ini ada tulisan, oleh karena ketiga rahang dari cekam universal dapat digerakkan secara serentak, maka cekam ini sering disebut juga sebagai cekam yang dapat memusat sendiri. Umumnya cekam universal digunakan untuk menjepit benda kerja yang berbentuk bulat atau bentuknya segi 6 ya guys. Oke, baiklah kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang jenis cekam yang kedua, yaitu cekam independen 4 rahang. Cekam ini disebut cekam independen karena dapat digerakkan secara independen atau sendiri-sendiri. Ya, independen artinya diri sendiri. Mungkin maksudnya yaitu sendiri-sendiri. Dan ini adalah contoh gambar cekam 4 rahang. Cekam independen 4 rahang ya, teman-teman sekalian. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang benda apa saja yang bisa atau cocok dijepitkan pada cekam independen 4 rahang. Oke, cekam independen 4 rahang merupakan cekam yang cocok dipakai untuk menjepit pertama yaitu benda kerja yang berbentuk persegi. Yang kedua yaitu benda kerja dengan bentuk yang tidak beraturan. Oke, bentuknya sembarang. Yang ketiga yaitu benda kerja yang bulat dengan presisi yang tinggi. Ini lebih banyak dibanding dengan cekam 3 rahang tadi ya, karena cekam 3 rahang hanya bisa menjepit benda kerja yang berbentuk bulat dan persegi 6. Dan kalau cekam 4 rahang ini lebih banyak benda kerja yang bisa dijepit. Oke. Selain itu, cekam independen juga dapat dipakai untuk memegang benda kerja yang tidak sentris atau tidak merata ya, permukaannya dan bentuknya. Oke, itulah penjelasan tentang cekam. Cara penggunaannya, jenis-jenisnya, dari jenis itu benda kerja apa saja
Baiklah, sekarang kita lanjut materi yang kedua, yaitu collet. Collet merupakan perlengkapan mesin bubut yang dibuat dengan ketelitian yang tinggi dan digunakan untuk menjepit benda kerja yang memiliki pembukaan yang relatif halus. Dan di samping ini adalah contoh gambar collet untuk mesin bubut. Oke, slide selanjutnya yaitu di sini juga menyatakan bahwa collet dapat digunakan untuk memegang benda kerja yang memiliki ukuran diameter yang kecil. Bisa dilihat juga ini adalah gambar collet. Kemudian pada pemakaiannya, collet dipasang pada spindle kepala tetap dengan menggunakan rumah collet atau disebut dengan collet adapter dan batang penarik atau disebut dengan drawbar. Dan ini adalah contoh gambar pemasangannya ya guys. Kita lanjut untuk memasang dan menyetel collet. Oke, collet cak terutama dipergunakan untuk menjepit benda yang berbentuk bulat atau bagian dari komponen mesin yang lurus dengan permukaan spindle mesin. Untuk memasang collet itu collet dengan batang penarik. Pertama, menempatkan batang penarik. Untuk penempatan batang penarik itu ada tahapannya. Yang pertama yaitu bersihkan ujung spindle. Yang kedua yaitu bersihkan terlebih dahulu rumah collet. Yang ketiga, dorong rumah collet ke lubang spindle. Terus bersihkan batang penarik dan masukkan ke dalam spindle mesin hingga menyentuh rumah collet. Oke, selanjutnya yaitu pilih ukuran collet yang sesuai. Bersihkan bagian dalam dan luar termasuk ulirnya. Yaitu masukkan collet ke rumahnya sampai ulirnya menyangkut ke ulir batang tarik. Selanjutnya yang terakhir yaitu pegang collet pada kedudukan dan putar roda batang searah dengan jarum jam hingga collet terpasang oleh batang penarik. Perlu diketahui bahwa rumah collet mempunyai ketirusan yang sama pada sisi luar dan spindle. Collet mempunyai 3 cakar. Apabila batang tarik menarik collet, maka cakar akan menjepit benda kerja. Baiklah, tadi untuk pemasangan atau penempatan batang penarik. Untuk sekarang yaitu untuk menempatkan benda kerja pada collet. Yang pertama yaitu bersihkan terlebih dahulu benda kerjanya. Kemudian periksa kembali apakah diameter lubang collet sama dengan diameter benda kerja. Ini sangat penting ya, supaya tidak terjadi kesetimbangan. Yang ketiga yaitu masukkan benda kerja ke dalam collet dengan menonjolkan keluar secukupnya untuk operasi penatalan yang diperlukan. Untuk yang keempat yaitu kunci batang tarik hingga mendapat tahanan yang sangat kuat sehingga bendanya tidak bergerak. Dan yang terakhir yaitu lakukan operasi penatalan. Oke. Baiklah, setelah melakukan pemasangan pada benda kerja, terus dilakukan penatalan, selanjutnya yaitu melepaskan benda kerja pada collet. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama yaitu lepaskan terlebih dahulu batang tariknya, dan yang kedua yaitu cabut benda kerja. Apabila collet tetap dalam kedudukan menjepit, ketok ujung batang tarik dengan palu lunak sampai benda kerjanya terlepas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melepaskan collet. Yang pertama yaitu longgarkan sekrap batang tarik, dan yang kedua yaitu berikan pukulan dengan palu lunak pada batang tarik sampai collet terlepas dari rumah colletnya. Setelah melepaskan collet, yang terakhir yaitu kita melepaskan rumah collet. Tahapan untuk melepaskan rumah collet tentu yaitu pertama, gunakan baja bulat panjang yang berdiameter kira-kira setengah atau 3/4 dengan memakai alas kuningan dengan mendorong ke dalam spindle yang dibatasi oleh kuningan.
sampai terasa menyentuh rumah Colette. Dan yang kedua yaitu ketok ringan batang dengan palu. Tahan supaya rumah jangan jatuh keluar dari ujung spindel. Dan sedikit catatan, jenis penjepit ini digunakan untuk operasi kedua. Misalnya menghaluskan atau menyelesaikan penatalan. Baiklah, tadi kita telah membahas materi tentang chalk dan Colette, dan sekarang yaitu materi terakhir yaitu mengenai plat. Plat sendiri digunakan untuk menjepit benda kerja yang dipasang di antara dua senter. Dan secara spesifik, plat cakar yang akan kita bahas kali ini memiliki kegunaan atau fungsi atau digunakan untuk menjepit benda kerja yang bentuknya tidak teratur. Pada permukaan plat cakar terdapat 4 atau 6 alur T dan banyak lubang-lubang alurnya. Baik, bisa kita lihat di layar. Ini adalah gambar dua plat. Yang pertama yaitu plat pembawa yang bertangkai, yang ada tangkainya ya bisa dilihat kan. Yang kedua yaitu plat pembawa rata, yang mana semuanya ini rata ya, nggak ada yang menonjol kayak yang plat pembawa bertangkai. Kemudian dan ini adalah contoh plat cakar. Bisa dilihat bentuknya sedikit berbeda ya dengan plat yang saya jelaskan tadi. Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan tentang plat. Sekarang yaitu plat pembawa yang bertangkai. Pemasangan plat bertangkai di dalam pemakaiannya benda kerja dimasukkan ke dalam lubang pada pembawa atau letterbox, lalu dijepit oleh baut penjepit yang terdapat pada pembawa. Selanjutnya, benda kerja dipasang di antara dua senter, yaitu senter pada kepala tetap dan senter pada kepala lepas. Dengan demikian, jika plat pembawa berputar, maka pembawa akan ikut berputar bersama-sama dengan benda kerja. Bisa dilihat di gambar samping. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembahasan tentang plat pembawa yang rata. Plat pembawa rata dapat juga dipakai untuk memegang benda kerja langsung pada permukaannya, memakai peralatan penjepit tanpa menggunakan pembawa. Plat pembawa rata untuk keperluan ini memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki lebih banyak lubang pada permukaannya. Benda kerja dengan bentuk yang tidak teratur atau yang tidak simetris yang biasanya dijepit pada plat pembawa rata ini. Bisa dilihat ya di gambar yang katanya banyak lubang daripada plat pembawa yang bertingkat. Baiklah, tadi itu materi tentang plat pembawa rata ya. Dan sekarang kita bisa lihat di slide tentang gambar plat cakar. Jika kita lihat secara sekilas, plat pembawa rata dengan plat cakar itu hampir mirip ya. Namun untuk pemasangannya, tahapan pemasangan plat cakar meliputi yang pertama yaitu benda kerja diikat dengan baut pada blok siku yang dipasang pada alur T, dan bagian lainnya diikat oleh blok 4 dan 6 ya, lihat di gambar. Oke, blok 4 dan 6 dengan klem baut. Klem baut itu dapat nomor 5, oke. Kemudian bila bobot penyimbang tidak dipasang, maka berat benda kerja tidak memusat pada senter spindel. Akibatnya, penekan pada bantalan tidak akan merata. Dan perlu diketahui, untuk penempatan benda yang akan dibobot, diperiksa kembali dengan dial test atau dengan menggunakan blok penggores. Dan saya rasa sekian penyampaian materi saya mengenai cekam atau cak dan Colette, dan yang terakhir ini materi tentang plat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.